Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita satu di dalam doa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah-tengah persekutuan yang terbentuk di saat ini, kembali sebagai anak-anak-Mu kami hendak membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Namun kami mengakui bahwa kami terbatas dalam mengerti bahkan mau melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan beriman kami. Untuk itu ya Tuhan kami memohon, biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dengan mata iman kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan lewat bagian firman Tuhan di saat ini. Bahkan lewat kekuatan Roh Kudus-Mu pula sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan beriman kami sehari-hari, kami dapat memperlakukan kehendak-Mu lewat bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-32 berakhir dengan ayatnya yang ke-37 dengan perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah bagian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setelah mendengarkan firman Tuhan mau memperlakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Iya, Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Tadi kalau kita dengarkan bagian firman Tuhan ini ataupun ketika kita membacanya, kita dapat melihat sebuah kehidupan jemaat yang mana sangat harmonis, sangat erat hubungan antara anggota jemaat yang satu dengan anggota jemaat yang lain. Hal ini didasari atas peranan Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta itu. Kemudian Roh Kudus itu memberdayakan semua orang di saat itu yang tadi belum percaya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh rasul-rasul dan menjadi orang percaya. Kemudian mereka hidup dalam satu persekutuan seperti apa yang kita baca di saat ini. Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa apa yang dilakukan oleh orang percaya ini
dalam persekutuan yang terbentuk tadi. Sesuai dengan perikop kita yang mengatakan bahwa cara hidup jemaat berarti ada sesuatu yang membedakan jemaat yang ada, persekutuan yang terbentuk itu. Terlihatlah bahwa Roh Kudus berkarya bukan hanya melalui kata-kata yang diucapkan oleh para rasul sehingga orang-orang yang ada di saat itu dibaptis dan menjadi orang percaya, tetapi lebih daripada itu, kita lihat bahwa peranan Roh Kudus itu menumbuhkan kasih yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya di saat itu. Kasih yang terlihat adalah bahwa di sana disampaikan bahwa tidak ada orang yang berkekurangan. Kenapa sampai tidak ada orang yang berkekurangan di tengah-tengah kehidupan jemaat itu? Dengan jelas dalam bagian bacaan kita mengatakan bahwa karena ada semangat berbagi. Ada semangat berbagi yang terlihat. Tidak ada satu orang pun di tengah-tengah persekutuan itu menganggap bahwa apa yang ia miliki itu menjadi miliknya sendiri dan tidak dapat dibagikan bagi orang lain yang membutuhkan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah jemaat yang terbentuk. Tetapi dengan apa yang dia miliki, yang bisa, yang sanggup, yang mampu, dengan rela hati, dengan kasih, ia dapat berbagi. Sehingga di situ dikatakan bahwa mereka hidup sehati dan sejiwa. Apa yang Bapak Eli Teorupun rasakan, itu pun menjadi apa yang saya rasakan. Kalau Bapak Eli susah, saya juga susah. Jadi bagaimana caranya supaya kita di dalam kehidupan jemaat ini, di dalam kehidupan jemaat yang ada seperti yang disampaikan ini, mereka harus saling membantu, saling menopang antara satu dengan yang lain, sehingga contoh yang tadi digambarkan bahwa yang namanya Yusuf, dia bisa menjual apa yang ada padanya, tanahnya, rumahnya, kemudian ia membawa itu, ia meletakkan itu di kaki rasul-rasul, dan hasil dari penjualan itu dipakai untuk kepentingan, kebutuhan mereka yang berkekurangan. Mereka dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mereka dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga disampaikan bahwa dalam kehidupan jemaat mula-mula ini tidak ada yang berkekurangan, karena kebutuhannya sudah terpenuhi dari semangat berbagi tadi. Bapak Ibu serta anak-anak persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, hidup jemaat mula-mula juga susah ya. Sama dengan keadaan kita juga, bukan semua, tetapi bisa kita rasakan di hari ini, di akhir-akhir ini, bahwa kehidupan kita juga ada pasti yang berkekurangan. Nah, contoh kehidupan dari jemaat mula-mula ini perlu kita disegarkan kembali, diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, baiklah kita juga dapat ada dalam semangat berbagi tadi. Yang kita lihat sekarang ini
memang sungguh kita ada dalam sebuah tantangan. Bagaimana kita mau ada dalam semangat berbagi, sedangkan kita ini hidupnya mulai terbatas. Dibatasi karena apa? Dibatasi karena wabah COVID-19. Kita mau dengan leluasa bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, sudah tidak bisa karena kita jaga jarak. Ada lagi di saat ini orang percaya hidupnya mau berbagi bagaimana, karena kita sudah takut pencuri nanti masuk ke rumah kita. Kita mulai bangun, kita punya pagar, kita memagari halaman rumah kita, menjaga. Lalu ketika kita masuk, kita diam di dalam rumah kita. Kita menjadi orang yang terbatas karena keadaan. Tetapi walaupun kita terbatas karena hal-hal tadi, karena kita takut misalnya pencuri masuk lalu tembok rumah kita buat tinggi, pintu pagar rumah kita buat tinggi. Tetapi yang diharapkan adalah bahwa jangan sampai hati kita pun dipagari, dibatasi untuk dapat memperlakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Kalau semampu kita dalam kehidupan bersama, saudara bersaudara yang ada, biarlah kita boleh hidup saling melihat dan saling menopang antara satu dengan yang lain. Kalau di tengah-tengah kehidupan berjemaat, biasanya ada yang dilakukan oleh majelis jemaat dengan program diakonia. Kalau di tengah-tengah kehidupan jemaat ya, dari program yang dari gereja kita kenal itu dengan diakonia. Diakonia ini diberikan bagi mereka yang kita anggap mesti dibantu. Nah, gereja saja sudah memberikan contoh itu. Tinggal kembali dalam kehidupan kita sehari-hari antara satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Ketika kita masih sanggup untuk bisa menolong orang lain, marilah kita menjadi penyalur kasih. Bagi kehidupan orang lain yang membutuhkan. Begitu pula mungkin lewat bagian bacaan ini, di tengah-tengah kehidupan yang susah di saat ini, bagian bacaan firman Tuhan di saat ini mau mengajak kita, memberdayakan kita sebagai warga gereja untuk mari dapat kita saling menopang, saling memberi kasih antara satu dengan yang lain. Tetapi juga mari kita lihat apakah ada orang-orang di luar sana yang juga ingin dibantu dan menanti uluran tangan kita. Saya yakin pasti ketika ada motor bergerak ya Bapak Ibu, kita semua juga anak-anak Tuhan dari gereja GPI Ebenezer dapat menunjukkan kasih Tuhan itu bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tetapi juga bagi semua orang yang dapat kita lihat di luar sana yang membutuhkan kasih kita. Tuhan